Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Diandra Muki, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali Sindo Malam dari Depok, Jawa Barat. Hujan badai menerbangkan atap rumah hingga tersangkut kabel listrik. Akibatnya perjalanan kereta komuter lain sempat terganggu, badai juga membuat baliho roboh. Hujan disertai angin kencang ini melanda kawasan Depok, Jawa Barat sempat membuat takut warga. Kencangnya angin membuat sejumlah pohon tumbang menerbangkan atap rumah warga, bahkan hingga tersangkut ke kabel listrik di stasiun Citayam. Akibatnya perjalanan kereta komuter lain Depok Bogor Senin sore sempat terhenti selama 1 jam. Sedikit terlambat, cuman saya ngopi. Jadi nunggu lancar baru naik. Ada sekitar berapa jam, Bang? Kurang lebih setengah jam. Usai perbaikan, perjalanan kereta komuter lain Jakarta Bogor dan sebaliknya kembali normal. Warga diminta untuk berlindung dalam ruangan saat terjadi hujan dan angin kencang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Gudang bahan kimia di kawasan pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran hebat menghanguskan 3 unit gudang bahan kimia milik PT Berdikari dan PT Rusindo di kawasan pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat panik warga sekitar lokasi. Sementara petugas pemadam kesulitan memadamkan api karena jauhnya sumber air. Ini yang saya tahu tadi sore ini kalau nggak salah gudang printing kayaknya. Printing itu plastik ya. Garmen atau bukan? Printing. Yang satu lagi gudang sembako. Ada 2 gudang. Untuk melokalisir api, petugas mengerahkan 16 mobil pemadam ke lokasi. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 ekor kura-kura jenis sulcata diamankan saat akan diselundupkan ke Singapura dan Malaysia melalui jasa pengiriman di Batam, Kepulauan Riau. Penyelundupan terungkap setelah pihak ekspedisi curiga dengan titipan pelaku. Polisi menggerebek penyelundupan kura-kura jenis sulcata yang akan dikirim ke Singapura dan Malaysia di sebuah jasa pengiriman barang di Batam. 2 tersangka, Fauzi dan Awaludin, yang tengah menjemput barang selundupan, ditangkap polisi. Rencananya 10 ekor kura-kura ini akan diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura melalui jalur laut. Penyelundupan dilakukan karena pelaku tergiur harga tinggi di kedua negara itu. 1 ekor kura-kura dewasa sulcata dibanderol hingga 10 juta rupiah. Pembelinya datang. Nanti pembelinya yang bawa ke sini mungkin dengan sarana laut juga mungkin diselundupkan ke. Untuk nominalnya? Ya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya semakin besar semakin mahal. Yang kecil itu di Malaysia itu bisa 10 juta yang kecil. Yang besar mungkin lebih mahal lagi. Sudah berapa kali mereka melakukan aktivitasnya, Pak? Pengakuan mereka ke kita sih baru 1 kali ini. Saat ini, 10 ekor kura-kura diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau untuk dilepas liarkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan kriminalisasi guru Supriyani kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kedua adalah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Supriyani, seorang guru honorer SD yang sempat viral karena ditahan, mendatangi sidang lanjutan di kantor Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda persidangan adalah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa Supriyani. Pihak pengacara berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim, biar sidang bisa dilanjutkan ke pokok perkara.
supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Baik secara administratif misalnya, ada sanksi etik atau apapun, termasuk sanksi pidana. Udah. Mas. Ibu Supriyani. Sebelumnya Supriyani ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya berinisial D. Orang tua korban yang merupakan anggota polisi tidak terima anaknya dianiaya dan terluka di paha pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga Ibu Supriyani dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, A-News melaporkan. Pemirsa, mobil dinas Camat Baito, Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang pembacaan eksepsi. Peristiwa itu diduga sebagai bentuk teror terhadap Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Buluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah, ini yang kami lagi identifikasi, dia tembak. Tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan. Pak Desa Ahuang Buluri pulang di rumahnya. Sekitar 1 jam berselang, beliau balik. Saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun. Kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru, tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Polres. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, dibawa di Polsek dulu. Sambil menunggu tim idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Kita ke kasus lain, pemirsa. Usai ditangkap, Ronald Tanur ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selama masa penahanan, Ronald Tanur dijaga ketat dan tak boleh ditemui oleh keluarga. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, yang juga kini berstatus sebagai saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Desa Madaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur. Saat ini, penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronald Tanur. Rambut Ronald Tanur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lainnya.
Petugas juga memastikan kondisi Ronald Tanur dalam keadaan sehat. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronald Tanur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir, jadi artinya jelas Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun ke depan. Sama kok, dengan perlakuannya sama, dengan tahanan atau narapidana yang lain sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronald Tanur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar 3. Rutan ini menjadi hunian Ronald Tanur hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota Dewan ini selesai dilakukan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Keputusan diambil setelah mantan pejabat MA Zaraf Richard ditangkap Kejaksaan Agung terkait kasus suap pembebasan Ronald Tanur. Menyikapi perkembangan yang terjadi, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung akan memberi arahan secara langsung kepada Ketua Pengadilan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan yang akan dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama pada hari ini tadi setelah upacara, karena pada saat ini para Ketua Pengadilan Tinggi Agama berada di Jakarta untuk melaksanakan MOU dengan Kementerian Agama. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam waktu dekat juga akan melaksanakan konsolidasi ke dalam dengan Yang Mulia para Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 11 WIB yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat rutin agar Yang Mulia Hakim Agung mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perkembangan di Mahkamah Agung. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali atau PK Jilid kedua yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Agenda sidang PK kasus kopi sianida ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah saksi dari pihak Jessica. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Salihin. Jessica menghadiri langsung agenda sidang perdana tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah penemu novum atau bukti baru bernama Helmi Bostam. Adapun novum yang dibawa pihak Jessica berupa rekaman tayangan dialog ayah Mirna, yakni Darmawan Salihin, di salah satu televisi pada 7 Oktober 2023 dan juga flash disk rekaman CCTV lengkap di Cafe Olivier, Jakarta. Beralih ke kasus lain, pemirsa, sidang kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi berjalan alot. Selain terdakwa, sidang kali ini juga menghadirkan saksi Direktur PT EPH Ridwan. Kuasa hukum terdakwa Ike Farida Kamarudin Simanjuntak mengatakan dari 3 saksi yang hadir tak ada satupun yang menyatakan terdakwa melakukan sumpah palsu. Sementara itu dari pihak pengembang yang juga hadir sebagai saksi enggan berkomentar. Uangnya itu bisa kita kembalikan. 3 orang saksi, 1 pelapor, 2 saksi. Tidak ada keterangan satupun yang memberikan keterangan bahwa Dr. Ike Farida memberi keterangan palsu. Sudah 100% harus bebas dia. Maka hari ini kami minta kepada majelis hakim harus bebas. Tidak ada satu kata pun atau satu ayat pun yang dilanggar oleh Dr. Ike Farida. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi 8 DPR menggelar rapat kerja perdana dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Adapun pembahasannya adalah mengenai evaluasi haji 2024. Kemenak mengungkapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 mengusung tagline Haji Ramah Lansia dengan alasan jumlah jemaah haji lansia sangat banyak.
Komisi 8 DPR menggelar rapat kerja perdana dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Adapun pembahasannya mengenai evaluasi Haji 2024. Nasaruddin memaparkan bahwa pada 2024 Indonesia mendapat kuota haji terbesar sepanjang sejarah. Menak menyebut pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebanyak 20.000, terdiri atas 10.000 jamaah haji reguler dan 10.000 jamaah haji khusus. Terkait penyelenggaraan haji di tahun 2025, Menak berharap tidak boleh gagal hanya karena adanya transisi pemerintahan. Seperti diketahui pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dibentuk Badan Haji dan Umroh sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama agar pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji ke tanah suci yang aman dan nyaman. Dengan terbentuknya badan baru, jadi dari poin 1 sampai 26 ini bayangan masa depan yang akan dilakukan oleh badan. Karena mengingat waktunya sudah sangat mepet, bahkan kita sekarang sudah mulai belanja di sana, maka ini perlu pembicaraan lebih intensif. Nanti akan datang Bapak Ibu yang mulia bahwa keberadaan badan ini juga pada satu sisi diminta segera terwujud, tapi pada sisi lain juga prinsip kami haji tidak boleh gagal hanya karena masa transisi. Saya kira kita sepakat, karena itu Kementerian Agama dengan segala risikonya dan dengan dukungan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari Komisi 8, insya Allah diharapkan tahun ini tidak ada gangguan sedikit pun dengan adanya reorganisasi haji ini. Imam Besar Masjid Istiqlal ini menambahkan layanan konsumsi jemaah haji tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 12 kali dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid, meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar tak bersikap sama seperti Menteri Agama sebelumnya Yakut Khalil Qaumas soal pembagian kuota haji tambahan. Abdul mengungkapkan Yakut tak menghormati keputusan rapat bersama anggota Komisi 8 DPR RI tentang kuota haji tambahan yang sudah disepakati mestinya hanya untuk kuota program haji reguler. Namun Kementerian Agama saat itu akhirnya mengambil keputusan sendiri untuk juga mengalihkan kuota tambahan itu untuk program haji khusus. Sementara itu terkait haji 2025, Abdul menegaskan perlunya pengawasan lebih dari sekadar internal Kementerian Agama. Ia mengusulkan agar lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung turut terlibat guna menjamin tidak adanya penyelewengan keuangan. Selain pengawasan, Ahmad mendorong revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Langkah ini dinilai penting agar regulasi penyelenggaraan haji lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan saat ini sesuai rekomendasi Pansus Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI. Supaya jangan terjadi penyimpangan segala macam, ini perlu ke sistem haji terbuka, Pak. Terbuka sehingga orang bisa akses, kemudian dengan akses tersebut tidak menyimpulkan penyimpangan dan kemudian pengawasannya tidak hanya internal saja tapi eksternal, Pak, karena berkaitan dengan keuangan. Selama ini kan internal saja, Pak. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH mengeluarkan aturan yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Namun aturan ini dianggap memberatkan oleh sebagian kalangan. Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hingga jasa penyembelihan telah diresmikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Tarif yang dibebankan kepada pelaku usaha cukup beragam, mulai dari 0 hingga Rp300.000. Bagi usaha mikro dan kecil, 5 juta bagi pelaku usaha menengah, dan 12,5 juta rupiah bagi pelaku usaha besar. Adanya biaya lebih yang dibebankan kepada para pelaku usaha ini dikhawatirkan akan menaikkan harga dasar dari produk bersertifikat halal yang beredar di tengah masyarakat. Daya beli masyarakat yang relatif rendah akibat berkurangnya pendapatan berpotensi semakin memperpanjang deflasi yang melanda Indonesia.
Pemirsa, debat perdana pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong antar keduanya tak terhindarkan usai salah satu paslon dilempari benda dari massa pendukung lawan. Kericuhan terjadi saat debat perdana pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan di sebuah hotel di Jalan Andi Joima, Kota Makassar. Aksi saling dorong tak terhindarkan antar kedua massa paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kericuhan diduga terjadi karena salah satu paslon dilempari benda dari massa pendukung lawan. Kericuhan baru berhenti setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melerai kedua massa pendukung yang berkumpul. Pengamanan pun diperketat di pintu masuk lokasi debat. Pendukung paslon yang tidak mempunyai tanda pengenal yang diterbitkan oleh KPU Sulsel dilarang masuk. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sementara itu, debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi juga berlangsung panas. Pendukung salah satu pasangan calon mencoba masuk podium dan menghujani debat dengan interupsi. Kita orang partai dianggap bodoh. Harap keluar. Dalam debat Pilwalkot Cimahi, pendukung salah satu calon mengajak para pendukung lainnya untuk meninggalkan lokasi debat. Tak lama, pendukung ini langsung dibawa keluar ruangan. Namun begitu sampai di luar, keributan tak kunjung usai. Pendukung salah satu paslon ini memandang seharusnya kampanye tidak dilakukan di kampus. Ia juga memprotes dua paslon yang hadir menggunakan atribut kampanye di kampus. Jadi di PKPU itu jelas-jelas tidak boleh ya kampanye di area pendidikan, dan udah diizinkan, udah dirubah oleh putusan MK, itu diperbolehkan, tapi tidak boleh menggunakan atribut kampanye. Ini lingkungan kampus jelas-jelas menjadi. Bawaslu Cimahi pun sepakat dengan pernyataan pendukung ini. Bahkan Bawaslu telah mengingatkan Bawaslu Cimahi bahwa tidak boleh ada atribut kampanye di lingkungan kampus. Kalau tidak salah diksinya itu adalah hadir tanpa atribut. Nah, kalau kemudian kita maknai hadir ini siapa? Maka kemarin saya sebutkan di rapat itu bahwa hadir ini adalah orang. Begitu. Hadir adalah orang, maka orang tidak boleh menggunakan atribut. Supaya aturannya ada. Kalau misalkan pemaknaan tekstualnya seperti itu. Tapi bahwa kemudian KPU waktu itu menjawab bahwa KPU Provinsi pun melaksanakan debat pertama di kampus Unpad. Begitu. Dan atribut yang melekat di badan diperbolehkan. Maka tadinya saya berpikir bahwa itu adalah jurisprudensi yang diambil oleh KPU. Begitu. Ada kesepakatan itu. Debat Pilwalkot Cimahi diikuti oleh 3 pasangan calon dan digelar di kampus Unjani. Dalam debat ini hanya satu yang hadir tanpa atribut kampanye. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Moderator akan menghentikan. Pemirsa, Partai Perindo mendukung penuh dan berkomitmen mengawal pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Melalui berbagai programnya yang pro rakyat, Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan terus meyakinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat untuk membangun Jakarta ke depannya. Partai Perindo sebagai partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono menggelar kegiatan pemeriksaan gratis untuk masyarakat di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Disambut antusias ratusan warga, bakti sosial ini juga turut mensosialisasikan visi misi dan program pasangan Ridho yang selalu berpihak kepada masyarakat. Antusias wajah sangat baik itu mendukung program ini. Bahkan dia pengen setiap bulan sekali bahkan. Karena apa, kita dengan adanya ini kita kan tidak perlu mengeluarkan biaya. Begitu bagus ya buat masyarakat di sini. Jadi kita yang nggak pernah ngecek jadi tahu. Kayak saya kan nggak pernah ngecek ya. Sekalinya ngecek ternyata asam urat saya tinggi. Jadi membantu banget bagi kita.
Tidak hanya Partai Perindo, anggota DPRD Jakarta periode 2024-2029 Syahroni juga menggelar tasyakuran dapil sekaligus mensosialisasikan program Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono di Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Program Ridho ini dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat saat memilih gubernurnya itu dapat pandangan yang bagus ya, terutama calon gubernur yang memang bisa meneruskan program-program calon gubernur yang terdahulu. Dalam kegiatan ini warga juga menyambut baik serta memiliki harapan besar dengan program-program pasangan Ridho yang berpihak pada rakyat kecil dan siap memenangkannya di Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri senam Jakarta Menyala di Cilandak, Jakarta Selatan. Rano Karno atau Bang Dul pagi tadi mengunjungi sebuah mal yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Kehadiran Rano disambut meriah saat tiba di arena senam Jakarta Menyala. Para peserta senam yang terdiri dari kaum ibu-ibu ini antusias bisa senam bersama Bang Dul. Dalam kesempatan itu Rano hadir ditemani istrinya Mpok Dewi serta Hani, istri Pramono Anung. Bang Dul pun sempat berorasi di depan peserta senam. Ya, alhamdulillah nih ibu-ibu semakin semangat ya, karena kita tahu nih kalaupun dihitung masa kampanye tinggal 24 hari lagi. Artinya dibutuhkan tenaga ekstra, karena itu kita harus sehat. Nah, sehat harus olahraga. Nah, inilah saya terima kasih dengan ya Bu Hani, Mas Ano, Pramono, kemudian istri saya juga aktif membantu kita. Sekarang dibantu oleh Pak Kana, kita menggunakan One Bell untuk menjadikan tempat kita ya bersosialisasi, berkampanye. Itu aja. Pemirsa, debat kedua Pilkada Jakarta yang digelar pada 29 Oktober lalu, calon gubernur dan wakil gubernur yang berlaga di Pilkada Jakarta bagikan sejumlah solusi atasi masalah Jakarta. Salah satunya untuk memaksimalkan kawasan Tanah Abang. Debat kedua ini cukup mempengaruhi elektabilitas para jawara di Pilkada Jakarta. Kami persilahkan untuk masuk ke panggung. Para pasangan calon pemimpin Jakarta kembali beradu gagasan majukan Jakarta. Ketiganya hadir dengan membawa program-program unggulannya. Sejumlah momen seru pun terjadi dalam gelaran debat kedua yang digelar pada Minggu 27 Oktober 2024 lalu. Kawasan Tanah Abang menjadi salah satu perhatian para calon yang berlaga di Pilkada Jakarta. Bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival, ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat Festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Makasih. Tetapi yang tidak kalah penting, sekarang para pedagang di Tanah Abang perlu bantuan modal. Dan untuk itu kami secara khusus akan memberikan kemudahan bagi warga Tanah Abang yang sekarang memang sedang menghadapi tekanan akibat harga yang tidak adil dan tidak fair. Untuk itu, pemerintah Jakarta akan hadir memberikan bantuan permodalan yang lebih sederhana, dan mereka meminta juga untuk internet gratis di Tanah Abang. Kami akan kabulkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta. Usai debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu malam, iNews melakukan polling terbuka dengan pertanyaan, siapa paslon yang paling mampu mesejahterakan warga Jakarta? Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno imbang dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Keduanya memperoleh suara 45%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pengrekun Kunwardana memperoleh 10%. Polling terbuka akan kembali digelar pada debat Pilkada Jakarta ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan.